Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Oktober Putra. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 1919105010071. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alih fungsi lahan pertanian dan akan ada suatu studi kasus itu ada di Kabupaten Minahasa Utara. Tugas ini dibuat untuk melaksanakan dan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah yang saya ambil. Oke, next. Pertama adalah pengertian tanah atau lahan sendiri. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah yang digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia. Di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan, sehingga pada akhirnya tanah pula lah yang menjadi tempat beristirahat terakhir bagi manusia. Oke, bisa di next. Berikut merupakan definisi alih fungsi lahan. Menurut Lestari pada tahun 2009 mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Sedangkan menurut Agus pada tahun 2004, konversi lahan sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia, bukan satu persalahan. Dan ada juga menurut Kustiawan di tahun 1997. Konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasinya lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Masih banyak definisi lahan yang lainnya, saya hanya masukkan 3 definisi alih fungsi lahan menurut para ahlinya. Oke, bisa di next. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Oke, next. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, bisa fisik maupun spasial, dan juga ada demografi maupun ekonomi. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini sendiri lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor kebijakan, di mana aspek regulasi yang dikeluarkannya. Dan berikutlah dampak alih fungsi lahan pada sawah petani. Yang pertama ada perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari kepemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat alih konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa petani pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya proses marginalisasi. Yang kedua yaitu ada perubahan pola penggunaan tanah. Pola penggunaan tanah dapat dari bagaimana masyarakat dan pihak-pihak lain memanfaatkan sumber daya agraria tersebut. Konversi lahan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria, khususnya tenaga kerja wanita.
Konversi lahan mempengaruhi berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Selain itu, konversi lahan menyebabkan perubahan pada pemanfaatan tanah dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. Implikasi langsung dari perubahan ini adalah dimanfaatkannya lahan tanpa modal sistem BERA, khususnya untuk tanah sawah. Yang ketiga yaitu ada perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang makin terbatas menyebabkan memudarnya sistem bagi hasil tanah baru menjadi mereka. Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru, yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah. Dan yang keempat yaitu perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dan hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non-pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Dan yang terakhir yaitu ada perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi, di mana yang maksud yaitu adalah pendapatan makin menurun. Dan kita akan masuk dalam studi kasusnya, yaitu studi kasus di Kabupaten Minahasa Utara. Studi kasus di Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004. Masuk ke pembahasan luas lahan pertanian menurut penggunaannya di Kabupaten Minahasa Utara. Kualitas hidup masyarakat semakin hari semakin meningkat. Secara otomatis mempengaruhi kebutuhan hidup manusia, sehingga pembangunan pemukiman dan pembangunan prasarana lainnya terus bertambah. Hal ini menuntut akan adanya lahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga terjadinya alih fungsi lahan dari fungsi sebelumnya tidak dapat dihindari lagi. Demikian halnya di Kabupaten Minahasa Utara. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian cenderung meningkat. Dan selanjutnya ada rekapitulasi alih fungsi lahan. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa Utara menyebabkan berubahnya fungsi lahan tersebut dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Hal ini tidak terlepas dari posisi wilayahnya yang strategis, menyebabkan kegiatan ekonominya terus meningkat serta ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini. Sejak tahun 2013 hingga 2016, 5 kecamatan yang menempati peringkat teratas adalah Kecamatan Kalawat, Air Madidi, Talawaan, Kauditan, dan Dimembe. Urutan ini tidak berubah kecuali pada tahun 2015. Kecamatan Kauditan lebih tinggi atau berada di posisi kedua, menggeser posisi Kecamatan Talawaan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi pembebasan lahan di wilayah ini untuk pembangunan jalan tol Manado ke Bitung. Dan ada juga tren luas alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tahun 2013 hingga 2016. Perkembangan luas alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2013 hingga tahun 2016 cenderung meningkat. Pada tahun 2013 ke 2014, luas alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian sebesar 1,77%. Kemudian pada tahun 2015 ke 2015 terus meningkat dengan persentase yang semakin besar, yaitu 9,97%. Pada tahun 2015 ke 2016, perkembangan luas alih fungsi lahan pertanian semakin meningkat menjadi 28,2% atau meningkat 35,30% lebih besar dari tahun 2015. Jadi saya akan memberi kesimpulan dan saran untuk Kabupaten Minahasa Utara. Kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa luas alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2013 hingga tahun 2016 cenderung meningkat, di mana tiap tahunnya presentasi alih fungsi lahan atau konversi lahannya semakin bertambah. Sarannya yaitu
Alih fungsi lahan semakin meningkat akan membuat lahan pertanian semakin menyempit. Sehingga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara harus lebih memberikan perhatian yang serius terhadap masalah alih fungsi lahan pertanian karena pertanian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang mengaruhi alih fungsi lahan pertanian. Jadi jangan hanya menyebutkan berapa persen kenaikan alih fungsi lahan pertaniannya, tapi juga menentukan apa yang menyebabkan jadinya alih fungsi lahan pertanian di sana. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya penyampaian yang saya lakukan dalam presentasi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Oktober Putra. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, Program Studi Perencanaan Daerah dan Kota dengan NIM 19191050101. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alih fungsi lahan pertanian dan akan ada suatu studi kasus yang studi kasus itu ada di Kabupaten Minahasa Utara. Tugas ini dibuat untuk melaksanakan dan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah yang saya ambil. Oke, next. Pertama adalah pengertian tanah atau lahan sendiri. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah mempunyai berbagai macam arti dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, maka perlu adanya batasan untuk mengetahui dalam arti apa istilah tanah yang digunakan. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia. Di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan, sehingga pada akhirnya tanah pula lah yang menjadi tempat beristirahat terakhir bagi manusia. Oke, bisa di next. Berikut merupakan definisi alih fungsi lahan. Menurut Lestari pada tahun 2009 mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Sedangkan menurut Agus pada tahun 2004, konversi lahan sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia, bukan suatu persalahan. Dan ada juga menurut Kustiawan di tahun 1997. Konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasinya lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Masih banyak definisi lahan yang lainnya, saya hanya masukkan 3 definisi alih fungsi lahan menurut para ahlinya. Oke, bisa di next. Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Oke, next. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, bisa fisik maupun spasial, dan juga ada demografi maupun ekonomi. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal ini sendiri lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan. Dan yang terakhir yaitu adalah faktor kebijakan, di mana aspek regulasi yang dikeluarkannya. Dan bekerja dampak alih fungsi lahan pada sawah petani.